kebaikan berupa 5 hal sebelum datang 5 yang lainnya. Perhatikan kalimat nabinya, karena beliau orang paling fasih. Ana afsahul Arab baidaan min Quraisyin. Saya orang Arab paling fasih, kata Nabi, karena termasuk juga beliau dari suku Quraisy. Quraisy itu tingkat tertinggi kefasihan dalam bahasa Arab. Nah, ketika bicara untuk memahami bahasa Nabi harus paham. Orang paling fasih itu kalau fasohah itu kalimatnya tidak biasa. Di kalimat bahasa Arab itu ada 2, ada hakikat, ada majaz. Hakikat itu real, memahaminya tekstual. Biasanya kalau bicara pada orang awam, Nabi pakai bahasanya hakikah, langsung, tekstual. Jelas perintahnya. Tapi kalau bukan orang biasa, ya, itu beliau menggunakan kata-kata tinggi, karena mereka biasa berbicara dengan uslub, gaya bahasa yang tinggi. Ahli sastra orang Arab dulu itu. Maka yang digunakan sering kalimat-kalimat majaz. Membacanya nanti oleh para ulama dikumpulkan disiplin ilmu. Kalau yang biasa ada nahwu, ada saraf. Kalau sudah naik ke atas sedikit, maka kita dapatkan nanti ada ilmu balaghah namanya. Ada ma'ani, ada bayan, ada badi'ah. Karena itu untuk memahami kata-kata Nabi, apalagi ingin mengkaji Al-Quran, ulama tafsir mengumpulkan minimal kita memiliki dasar ilmu bahasa dengan 5 pendekatan. Jadi sebelum ngaji yang fikihnya, usul fikihnya, ya kan? Ilmu-ilmu terapan yang lain, yang pertama itu bahasa dulu. Nah, kalau orang awam nggak akan, kadang-kadang nggak sampai ke situ. Wah, jurusan bahasa kok mengkaji Quran? Nah, itu belum paham. Karena para ulama itu kalau mau memahami tafsir, yang pertama belajar tuh bahasa dulu. Imam Syafi'i itu berapa puluh tahun belajar bahasa Arab tuh, sampai ke kampung-kampung Arab. Untuk paham apa? 5. 1. Matnul lughah, analisis teks bahasa. Yang kedua nahwu, ketiga saraf, keempat ma'ani, kelima bayan. Nanti ada 2 tambahan, yaitu badi', yang ketujuh arud. Ya, baru nanti yang lain melengkapi, ada adab tambahan. Dalam adab ini turunannya nanti ada syair, ada qasidah. Itu turunan. Nah, apa pentingnya ini? Supaya kita paham kenapa menggunakan kata irtanim. Bukan istafid. Istafid khamsan qabla khamsin. Bisa kan? Manfaatkan, cari faidah dalam 5 hal sebelum datang yang 5. Kenapa irtanim? Irtanim itu kan fi'il amr, kata perintah, seakar dengan kata ghanimah. Apa ghanimah itu? Ghanimah itu harta paling berharga yang ditinggalkan. Bahkan kalau warisan, sisa harta terbaiknya itu untuk dibagi, itu ghanimah tuh. Ya, makanya dulu kita anak pesantren, kalau makan-makan di dapur masih ada sisa tuh ya. Yang enak-enak ada ghanimah ya. Apalagi dulu pas hari Selasa tuh bagian ayam. Kang Ikhwan tahu tuh. Ada ayam. Wah, itu diburu tuh. Orang langsung baru selesai sholat, langsung breng. Dunia pesantren. Ke tempat makan. Biasanya capruk, kecap kerupuk, Selasa daging. Banyak. Nanti udah selesai semua, datang kita, alhamdulillah ada ghanimah nih. Nah, irtanim, manfaatkan, ada ghanimah, ada warisan 5 yang istimewa. Buru ini khamsan qabla khamsin, sebelum datang yang 5. Jadi ada 5 istimewa. Ini kalau habis datang lagi 5 lawannya, sudah nggak istimewa lagi, menurun keistimewaannya. 1. Syababaka qabla haramik. 1. Masa kematanganmu saat muda. Syabun itu kematangan, kematangan fisik, sehingga bisa menempuh perjalanan kemana aja tuh bisa nyaman. Anak-anak masih di bawah bapaknya, ya kan? Tapi yang muda-muda ini kan sudah boleh bergerak, kakinya sudah matang, ya kan? Tangannya matang, berangkat kemana aja kadang ditempuh tuh, ya, lebih daripada Ninja Hattori itu, mendaki gunung lewati lembah gitu kan, kejar. Syabab, nah itu menggunakan kata syab. Ya, syabab, syubbanul yaum, rijalul ghad. Ya, pemuda yang sekarang pemimpin masa depan. Tapi kapan menjadi pemuda yang baik itu? Manfaatkan kekuatan saat muda itu. Ya, kemudian semangat berpikir. Ya, semangat berpikir. Mumpung masih ada semangat yang kencang, kuat.
Nah, pakai itu untuk menjemput kebaikan. Ada warisan kebaikan, warisan ilmu, warisan spiritual. Mumpung masih muda, baik, kuat ke masjid, malam tahajud, baca Quran. Qabla haramik, sebelum yang muda-muda itu naik usia, makin berkurang kemampuan tadi. Sudah semakin sepuh misalnya kan, pasti berkurang. Saya aja kemarin olahraga merasa berkurang. Oh, ternyata sudah lebih 40 tahun nih. Nah, sebelumnya semangat terus kan? Semangat. Main bola ikut, bukan? Main ini ikut. Setelah itu pelan-pelan oh terasa ini. Ya kan? Nah, tapi dimanfaatkan itu. Olahraga itu bukan menikmati olahraganya, menggerakkan tubuh supaya bisa dipakai ibadah. Oh, masa main bola bisa, untuk ibadah nggak bisa. Ya kan? Nah, itu yang kita gunakan. Qabla haramik tuh, menggunakan kata haram lagi. Haramun. Ya, haramun itu sesuatu yang kemudian mulai menurun tapi mulai mengeras, tapi menjadi tanda. Makanya piramid kenapa disebut ahramat? Ya, ahramat. Salah satunya itu dari bawah kan besar tuh, ke atas semakin mengecil. Nah, fungsi-fungsi yang muda itu kuat membesar. Semakin ke atas usianya, semakin sepuh, semakin mengecil fungsinya. Ya, tapi walaupun mengecil, Bapak harus punya legasi, Pak. Yang dikenang, dilihat orang. Itu piramid berapa lama usianya? Ya kan? Sampai sekarang orang masih datang kan, kunjungi, lihat. Tapi legasi itu kebaikan atau keburukan? Orang lihat piramida langsung ingat Firaun. Kan? Nah, Firaun itu apa yang disebut kenangannya? Ngaku Tuhan, bunuh orang, gitu kan? Jangan sampai Bapak sudah tua, yang diingat itu keburukannya. Dalam Pak maknanya tuh. Kumpulkan kebaikan di masa muda, sehingga di masa tuanya yang disebut orang kenangan baiknya. Yang dicatat malaikat tuh kenangan-kenangan baiknya. Nah, masa muda itulah yang sekarang muda-muda itu kumpulkan itu. Terus, ya, maksimalkan. Semakin naik usia, semakin diisi. Kalau sudah diisi dengan kebaikan, yang muda-muda yang sebelumnya kurang pun akan ditutup hilang. Itulah dahsyatnya Islam. Rahmannya Allah itu kalau ada orang walaupun di masa sepuhnya, dia memperbaiki diri, dia bertobat, itu masa mudanya dihilangkan kesan buruknya, dirubah menjadi hikmah. Ya, ada orang bahkan mohon maaf nih, misalnya belum Islam, pekerjaannya banyak, nggak bagus-bagusnya. Tiba-tiba masuk Islam, di masa sepuhnya, itu pun sebelum wafatnya, begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meninggal misalnya. Itu satu kalimat syahadat di ujung masa hidupnya, dalam keadaan tuanya, bisa menghapuskan memori buruknya selama hidupnya. Yang viralnya itu, Masya Allah, husnul khotimah, pengen seperti itu, dan sebagainya tuh. Betapa beruntungnya dia. Orang udah nggak ingat lagi masa lalunya. Itulah dahsyatnya kalau kita manfaatkan betul. Karena Allah tuh Maha mengetahui tentang kita, yang mencipta kita kok. Nah, maka kalau diberi kesempatan demikian belum berubah, dengan cara apa lagi dirubah? Ayo perbaiki diri. Pada akhirnya kan pulang. Nah, pelan-pelan dilihat pakaian sudah baik belum. Ya kan? Yo, malu lah. Yang muda-muda malu, yang sepuh-sepuh baca Quran tuh. Kita sering saksikan di Al-Azhar tuh. Jangan hari Ahad saja. Hari-hari biasa tuh. Kadang yang muda sudah keluar kemana, yang sepuh masih nunggu syuruk, ngaji. Ya kan? Manfaatkan dengan baik. Keluar. Oh, jangan sampai yang nggak dihisab dituntun, anak sendiri nggak dituntun. Oh, ada hewan diajak keluar sebelum subuh tuh, dituntun tuh. Anak sendiri nggak dibangunin. Ya, syababaka qabla haramik. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini penting nih. Hati-hati ya. Wa ghinaka qabla faqrik. Dan masa kayamu, punya kemampuanmu sebelum fakrik, masa fakirmu. Kurang bekal, banyak kebutuhan.
Bisa diartikan harta, bisa. Ya, ghina itu bisa, harta bisa. Kalau harta itu sudah merasa lebih dari batas kebutuhan kita secara pokok, yang lebih itu artinya titipan untuk ibadah. Pakai ibadah sebelum diambil lagi. Ya. Karena kalau sudah dititipkan, ya, hati-hati. Harus pandai membaca. Caranya bagaimana? Coba bawa ke kebutuhan pokok di rumah misalnya. Ada 5 orang. Suami, istri, misalnya kan. Anak, misal saja 2. Ada asisten rumah tangga, misalnya 1. Misal saja. 5. Kebutuhan 5 ini dalam sebulan berapa? Misal ambil 5 juta. Lalu perencanaan untuk sekolah, untuk macam-macam dan sebagainya ke depan berapa? Dah, ambil. Misalnya dapat lagi 5 juta. Sudah. Tapi dapatnya dalam sebulan 20 juta. Kebutuhan 10 juta. Nah 10 jutanya itulah peluang kita untuk mencari amal lewat ibadah melalui harta. Lalu keluarkan ayat-ayat ibadah melalui harta itu. Supaya juga tidak keliru dalam menyalurkannya. Misal 10 juta kemana saja, keluarkan ayatnya. Oh, ini masuk kategori zakat? Tidak. Ada. At-Taubah ayat ke-60. Innamas sadaqatu, kan? Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Urutkan 1 sampai 8. Setelah selesai, kalau yang pertama tadi kan An-Nisa 34 untuk keluarga. Zakat At-Taubah ayat 60. Infak. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 215. 5 golongan. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada siapa, golongan mana saja kalau ingin infak? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan pada mereka kalau ingin infak itu yang terbaik, yang bagus. Maka siapkan mau infak yang bagus nih. Jangan lecek the kill of the kumel dikasih orang. Lihat aja nggak seneng. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Jangan sampai engkau nggak suka lihat aja, udah nggak seneng lihat dikasih orang. Tapi tak harus dibayangkan uang. Beli makanan, beli pakaian. Jangan sampai yang dikasih orang pakaian lusuh, kita nggak enak kasih orang aja. Tata. Nah, siapa yang harus dikasih? 5 golongan. Ini yang utama nih sebelum infak umum. 5 dulu. Lil walidain. Orang tua nggak boleh dizakati. Infak. Ya, dinafkah ada untuk orang tua. Infak. Yang masih ada orang tuanya tuh. Ya. Wal aqrabin, kerabat terdekat. Kakak, adik, kerabat-kerabat. Bisa diartikan tetangga-tetangga dekat. Ya. Kemudian siapa lagi? Wal yatama. Anak-anak yatim. Ya kan? Siapa lagi? 4, wal masakin, orang yang berusaha kerja tapi belum terpenuhi kebutuhannya. Itu diapresiasi oleh Allah, dapat zakat, dapat infak karena masih berusaha kerja. Ya. Dapat. Mau beli ini, pengen seperti orang ke mall, belum ada. Ke warung belum ada, kerja ada. Orang cuma menyebut rojali itu, ya. Rombongan jarang beli, kan? Tapi keinginan ada, usaha banyak gitu. Dengan rohana katanya kan, ya rombongan hanya nanya-nanya gitu kan. Apa? Karena masalah itu dapat diapresiasi itu. Ya, yang kelima wabnis sabil, di perjalanan kehilangan bekal. Keluarkan 5 itu. Nah, dari 10 juta itu bagi sini, 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 sini. Nanti baru infak umum Al-Baqarah 261 itu. Ya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Semua jenis sabilillah keluarkan. Di Al-Azhar ada kegiatan apa nih sabilillah? Ini ngaji begini. Ya. Misalnya ada kotak infak diisikan. Nah, itu bukan mobil-mobilan. Ya, ada ustad-ustad yang lain ngaji, pengajian ibu-ibu, anak-anak TPQ apa macam-macam. Wa ghinaka qabla faqrika. Ghina yang kedua, ghina kemampuan untuk menangkap pengetahuan. Mumpung masih kuat memorinya, perbanyak. Kalau sudah punya titik lemah, sulit.
Ya kan? 3. Teruskan. Wa faraghaka qabla syughlika. Nah ini masuk auqatik. Wa faraghaka, dan waktu luangmu, lapangmu sebelum sibuk lagi. Nah, jadi kalau sudah merasakan ada kesempatan untuk beribadah, pakai sebelum datang kesibukan yang baru. Malam biasanya bangunnya mepet subuh. Ya, tadi subuh jam berapa? 4.45, 4.43, 4.43, 4.45. Ayo, nggak apa-apa terjadi perbedaan pendapat. Ini menunjukkan bahwa berasal dari tempat yang berbeda-beda. 4.45 biasanya bangun misalnya pas 4.43, 4.45 adzan, ya kan? Ini tiba-tiba bangun jam setengah 4. Siapa yang bangunkan? Berarti ada faragh, ada jeda, ada luang. Gunakan itu sebelum datang yang lainnya lagi, kesibukan yang lain. Jadi kalau nggak dimanfaatkan, nanti datang yang lainnya yang mengisi ruang-ruang itu. Datang kantuk lagi, tidur lagi, ya kan? Sama dalam berbagai kesempatan, ada peluang apa yang sifatnya itu lenggang, lapang bagi kita mengerjakan satu hal, jangan dipakai pada yang nggak bermanfaat. Lamun aja. Gimana tak lamun? Apa yang kau lamunkan? Ya, itu isi. Jangan banyak berkhayal, nggak ada manfaatnya. Lebih baik lakukan. Ya, lebih baik apa? Kerjakan. Wah, nanti kalau saya insya Allah hafal Quran nih, wah saya akan begini. Nah, mumpung sudah punya harapan itu, cepat menghafal. Ya, jangan salah kesimpulan. Di dunia pekerjaan juga begitu. Proyeknya belum dapat, sudah dipikirin untungnya. Nanti kalau proyek ini berhasil, Ustadz, ini ada bagian nanti insya Allah buat mensejahterakan masjid, buat ini, buat itu. Dibikin rencana distribusi keuntungan. Proyeknya belum dijalani. Nah, udah yang pekerjaan jalani dulu. Sebelum datang kesibukan yang lain nanti. Datang beberapa hal yang lain yang berpengaruh pada kemampuan kita mendapatkan manfaat. 4. Wasihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Sakit itu ada 3. Ya, jarang diungkap nih. Ada daun, ada maradun, ada saqamun. Da itu sakit fisik. Sakit fisik. Obatnya dawa. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit fisik ada obatnya. Ilal maut, kecuali kematian. Nah, kayak para dokter ya, nih para dokter yang hadir, itu harus berusaha inovasi terus, kreativitas bangun, riset, perbanyak riset. Kalau ada penyakit ini cari, karena kaidahnya jelas, setiap penyakit fisik ada obatnya. Tapi jangan jahat juga. Apa bentuk jahatnya itu? Meriset sesuatu, menemukan obat untuk memunculkan penyakit. Itu sakit. Sakit itu. Meriset ini, ini penawar ini, dari penyakit ini. Jadi penyakitnya itu dimunculkan setelah dibuat penawarnya. Supaya apa? Ketika penyakitnya disebar, obatnya cuma ada di sini. Wah, itu dosanya dosa tingkat tinggi itu. Ya, dosa bergunung, dosa berlipat gitu. Ya. Karena dia menyiapkan sesuatu hanya untuk menyebabkan kemafsadatan. Mencari keuntungan dunia itu. Yang sengaja bikin antivirus supaya nyebarkan virusnya. Hati-hati itu. Itu sudah dapat itu disebarkan. Enak aja datang ke tempat negara lain buat diuji-uji. Di tempat dia sendiri nggak pernah diuji. Datang ke negara-negara yang fakir, yang berkembang, ke Afrika, ke sini. Diuji-uji. Di tempat dia nggak pernah diuji. Di tempat orang diujinya. Ntar kalau berhasil ujian itu dia jualan. Itu dosa tuh. Dosa. Saya kalau ini ketat karena ini mohon maaf ya, kemaslahatan banyak. Farmasi-farmasi jangan begitu juga. Dokter-dokter tuh hati-hati. Di hadapan Allah bertanggung jawab loh. Karena itu profesi dokter itu masuk dalam 1 pada 5 maqasid syariah. Hifdun nafsi, menjaga jiwa, menjaga fisik,
Menyalahi itu bahaya itu. Kalau yang muslim-muslim ya, hati-hati yang muslim-muslim ini. Ya, jangan sampai nanti, ya nggak apa-apa, farmasi membuat obat-obat bagus nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dibikin supaya untung, ya memperberat pasien. Hati-hati. Hanya dengan kompensasi, oh keluar Stadium General, dikasih ini, kasih itu, balik. Ya, supaya tidak langsung transfer tuh dikasih keluar, kasih oleh-oleh macam-macam. Tapi jaminannya apa? Obatnya harus diresepin terus. Padahal bisa yang murah-murah pakai itu. Padahal bisa yang langsung sembuh dikasih ketergantungan, dosa banyak itu. Karena yang harusnya sehat dibikin sakam, dibikin sakit, bahaya, nggak boleh. Yang muslim, yang muslim, yang muslim. Ya, karena itu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kerja kita pakai iman, imannya aktif. Kecuali imannya tidak aktif, kerjanya pakai pikiran. Selanjutnya apa? Ada marad. Marad itu umumnya penyakit di hati di sini. Tadi fisik, yang kedua apa? Di hati, di jiwa. Fi qulubihim marad. Bukan fi qulubihim da, fi qulubihim marad. Penyakitnya hati. Iri, nggak ada iri mata kan? Irinya iri hati. Ria, sum'ah, pengen banyak didengar. Itu penyakit hati. Nifaq, penyakit hati. Nah, ini lebih berbahaya dibandingkan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik belum tentu tembus ke hati. Sakit, jiwanya sehat, masih mau sholat, baca Quran, masih jujur. Kalau ini sakit, tembus semua ke sini keluar. Rianya di sini, tapi pamernya di sini. Ya, pamernya di sini. Pamernya di sini, status bikin. Ya. Alhamdulillah ya, yang dulu biasanya jalan kaki, sekarang Allah sudah kirimkan mercy. Gitu. Itu kecil-kecil penyakit. Kalau ada penyakit naktah sauda di hadis Muslim, tutup. Nah, cahaya itu ketika mau dipantulkan ketutup begini nih. Ya, tuh. Mau diminum susah, dimasukin apapun susah karena ketutup. Nah, ini yang nutup, ini penyakit hati, ini bahaya. Bahaya, apalagi nifak, paling tertinggi nifak. Ya, orangnya munafik. Nah, kalau nifak itu sudah bahaya. Munafik itu penyakit paling parah. Kalaupun ibadah, ibadahnya untuk memenuhi nifaknya. Gitu. Jadi bukan memenuhi kebutuhan jiwanya, memenuhi kebutuhan nafsunya, penyakitnya itu. Ya, karena itu di Quran surah 4 ayat 142 itu kan. Ya, innal munafiqina yukhadi'unallaha fa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sudah kusala yuraunan nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Jadi Anda bayangkan ibadah pun dipakai motif untuk mencitrakan keadaan hatinya yang tak baik. Ibadah dibawa ke urusan dunia. Ya bahasa kitanya pencitraan lah sekarang itu kan. Tapi bahasa Qurannya apa? Dia menipu dirinya sendiri. Jadi ibadah pun jadi beban untuknya. Kalaupun harus ibadah, itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Bahkan yang paling parah nanti, keyakinannya pun dipertaruhkan untuk memenuhi hasrat nafsunya. Mengaku Islam, tapi masih menjelek-jelekan orang Islam. Mengolok-olok isi Al-Quran. Nah, itu biasanya yang seperti itu, jaminan Qurannya masuk neraka duluan, bahkan dibanding orang kafir. Duluan itu ada di An-Nisa ayat 140. Quran surat 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kalau ada orang mengingkari isi Quran atau mengolok-olok perilaku beragama. Ini ayat berbicara tentang sifat nifak. Yang bahayanya nifak itu berlaku pada siapa? Kadang orang yang mengaku Islam sendiri. Makanya kalau ada orang mengaku Muslim, gelar apapun, dia berbicara tentang ayat tapi dibelok-belokin. Atau mengolok-olok pada syariat yang sudah benar. Perempuan ngolok-ngolok jilbab, ya. Laki-laki ngolok-ngolok macam-macam, atau ayat diputar-putar, dipotong-potong sesuai selera. Hebatnya gini, hebatnya Quran. Perhatikan baik-baik ya. Fala taqudu ma'hum. Quran katakan
Jangan cela mereka. Itu indahnya Quran itu. Akhlaknya luar biasa. Saya cari-cari kenapa kalimatnya tidak mencela. Oh, karena memang kaidahnya begitu. Jangan mencela yang sudah tercela. Buang-buang kosakata, buang-buang energi. Ya. Dan yang kedua, orang nifak itu sudah kebal celaan. Karena memang mereka disiapkan untuk dicela. Makanya kalaupun tampil di TV, kalau dia misalnya tampil dimanapun, kalau dicela dia senang itu. Ya, menaikkan follower, menaikkan viewers itu. Karena memang disiapkan untuk dicela. Makanya jangan mencela yang sudah tercela. Gampangnya apa? Fala taqudu ma'hum. Jangan disertai programnya. Udah tinggalin aja, cuekin aja. Nanti kalau dicuekin, nggak disaksikan, ratingnya turun, nggak dipanggil lagi. Kalau ngisi acara, nggak usah datang. Jangan diikutin. Innakum idzam mithluhum. Kalau dipaksakan ikut, nanti ke bawah-bawah. Minimal kita merasa dia benar. Kenapa? Selain dipersiapkan kuat untuk dicela, dilatih retorika supaya pandai mengemas kata. Ditemukan di mana itu? Di Al-Baqarah. Ayat berapa? 204. Sampai berapa? 206. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Anda akan temukan nanti orang yang pandai retorika. Kata-katanya menarik. Gitu. Bahkan kadang bawa-bawa nama Allah, bawa-bawa ayat. Tapi ada racun dalam hatinya. Itu musuh yang paling berbahaya. Bahaya itu. Ya, itu enggak hitam putih lagi. Bu-abu. Ada racunnya, Bu. Jadi kata-katanya seperti madu, Bu, tapi isinya racun. Ibu pilih tuh, mau di madu apa di racun? Itu bahaya ya, bahaya. Jelas? Nah, jadi itu marad namanya. Nah, obatnya syifa. Kalau tadi obatnya dawa. Kalau sakit fisik, ya datang ke dokter. Ada orang sakit fisik, datang ke Nabi, ya Rasulullah saya sakit, doain dong supaya sembuh. Ya nggak apa-apa. Kata Nabi apa? Idza bilat tabib, pergi ke dokter. Ya. Tapi kan engkau Rasul. Iya, kesembuhannya dititipkan di tangan para dokter. Nabi doakan, tapi ikhtiarnya jalan. Jelas ya? Nah, kalau sudah dokternya angkat tangan, angkat kaki, angkat pikiran, ya, menyimpulkan nih nggak mungkin, nggak bisa, maka pakai skema yang kedua. Ayat Qurannya jelas, ketika semua mengatakan tak mungkin, itu tanda pertama dari Allah supaya tinggalkan manusia, karena Allah ingin langsung memberikan jawaban tanpa perantara siapapun. Di mana ditemukannya? Quran surat 3 Ali Imran ayat berapa? 38 sampai berapa? 39. Contoh kasus Nabi Zakaria dengan siapa? Istrinya. Ya, Elias Sobat dikenal dengan Elizabeth. Dikenal secara medis, viral, tak mungkin punya keturunan. Maaf, karena divonis monofos juga mandul, susah, sulit. Orang mengatakan gak mungkin, sementara beliau berharap ada generasi yang mampu meneruskan risalah. Maka beliau berkata, solat. Dalam solatnya beliau menyampaikan, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Cari nama al-asmaul husna sesuai kebutuhan. Ya Allah, habli, wahab, sifat wahab, yang maha memberi tanpa batas. Orang membatasi aku, sekarang aku minta padamu yang punya pemberian tanpa batasan. Orang mengatakan aku tak mungkin punya keturunan, aku minta darimu saja, bukan yang lain. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar belum terkabul, kepada siapa lagi hamba mesti minta, ya Allah? Turun jawaban langsung. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimu yusalli fil mihrab. Nah, ikhtiarnya, tarekahnya salat. Di mana? Bukan tempat biasa, bikin mihrab, salat, minta. Turun langsung malaikat mengabarkan, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah memberi kabar gembira, engkau akan punya anak, namanya pun langsung dikasih oleh Allah, Yahya. Hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah jadi dan hidup. Itu. Jadi ada tarekah yang keduanya, yaitu apa? Gunakan konsep syifa. Nah, syifa itu latihan membersihkan jiwa, asalnya itu supaya jiwanya bersih. Kalau bersih, terkoneksi cepat dengan Allah, apapun diberikan. Latihannya bagaimana? Syifa ditemukan di mana? Nggak ada di klinik. Rumah sakit nggak ada.
Poli gigi, poli jantung, poli mata ada. Poli iri, poli ria nggak akan ditemukan. Ada. Ditemukannya di mana? Masjid, salat, Quran. Quran itu ada syifa di setiap hurufnya. Makanya yang rajin baca Quran itu orang-orang yang selalu rajin konsisten baca Quran, hatinya itu insya Allah bersih dari penyakit marad. Ya. Dalilnya mana? Di Al-Isra. Ayat berapa? 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan di ayat-ayat Quran itu ada rahmat, ada syifa. Jadi kalau ngaji, walaupun namanya Bu Syifa, nggak pernah ngaji, repot. Tapi kalau kita ngaji, bersih hati, enak, tenang, gitu, lembut. Ya? Nah, yang ketiga baru sakam penyakitnya, sakamun. Sakam itu biasanya menurunnya kesehatan yang disertai dengan penyesalan. Ya, waktu sehat, jarang ke masjid, begitu sakit baru pikir, ya Allah, kenapa dulu saya nggak berangkat? Ya kan? Punya kemampuan, harta banyak, sehat, nggak pernah mau haji, nggak pernah berusaha untuk berangkat. Begitu sudah sakit, harta ada, baru nyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak lakukan itu? Nah, gunakan sehatmu untuk beramal baik sebelum kau sakit, terus menyesal. Ya, ini berbeda. Awas, kenapa kalimatnya sakam? Karena ada orang walaupun sakit tetap dia beribadah. Itu. Dulu ada ibu tuh Bu, mak izin Bu ya, maaf. Di satu kota daerah, di desa lah, bukan kota daerah. Insya Allah. Dalam sakitnya pun masih kalau dengar pengajian pengen berangkat. Bu, tuh kali divonis sudah pendengaran kurang, gigi sudah mulai satu-satu gitu tanggal, ada diabetes akut dan sebagainya, lemah, udah nggak bisa jalan. Dengar tiba-tiba informasi ada pengajian, minta digendong sama suaminya, pengen datang. Yang penting ada di situ. Itu dalam sakitnya pun masih pengen hadir. Itu bukan sakom namanya. Ya, ini apa yang terjadi? Dimuliakan oleh Allah. Satu kali tiba-tiba sembuh. Itu kalau sudah begitu, anak juga dapat barokahnya, Bu. Anaknya sampai izin cuti dulu kuliah. Merasa supaya uang dari orang tua untuk support kuliahnya dipakai untuk ibu dulu supaya sehat. Satu kali sedang di rumah, tiba-tiba ibu itu bangun, sadar. Ini kisah nyata. Bangun, sadar, ganti baju, bagus. Terus ngajak suami sama anak ke ruang tengah duduk. Bingung suami anak juga. Sehat gitu cara. Suami minta duduk sampingnya, pegang tangannya anak, minta bikinkan susu katanya. Pengen susu. Udah diminum, minta bacakan Quran, baca Quran. Anaknya baca Quran, suami masih heran dipegang tangan tuh. Baca Quran, meninggal dalam keadaan genggam suami dan diiringi bacaan Quran pada anak yang telah disusuinya dan telah dibimbing untuk bisa baca Quran itu. Nah, coba nanti gimana itu kita tuh, orang tua tuh, kalau nggak investasi pada anaknya, jangan sampai yang mandikan orang lain, yang nyolatkan anak nggak punya kemampuan nyolatkan. Saya pernah sedih sekali baru pulang dari Tripoli, itu sedih. Di satu tempat di kota ada orang meninggal, anaknya sampai nyewa orang untuk sekedar nyolatkan. Sayang bapak ibu keluar uang begitu banyak dan sebagainya, tapi lemah. Nah, itu bukan sakam. Ya. Nah, jadi gunakan sehat sebelum nanti sakit datang terus menyesal. Nah, itu sakam namanya. Ya, bahwa sakim. Ya, banyak penyesalannya kayak orang sulit mendapatkan apa yang diharapkan. Yang kelima, wa hayataka qabla mautik, ini umum. Hidupmu sebelum wafatmu. Udah, jangan terpedaya dunia, kembali ke ayat tadi tuh. Gak apa-apa dunia, ayo. Maksimalkan untuk mensupport akhirat. Jangan terpedaya. Cukupnya aja. Ya, minta sama Allah boleh untuk kepentingan ibadah. Saya berdoa, bangun pesantren minta, ya Allah, ini wakaf ya Allah. Ini wakaf milikmu.
tunjukkan pada manusia kalau milikmu itu ya megah, milikmu itu baik. Beri kemampuan kami menjaga. Uang nggak punya Pak, tapi setiap ada kebutuhan bayar sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah nunggak jadi itu. Cukup besar biayanya, saya minta bangun sekaligus jangan satu-satu, milik Allah kok, nggak mungkin Allah nggak kasih itu. Terus pegang niat itu dengan benar, jangan cari-cari dunia. Bangun satu kantor, udah bangun. Orang banyak taunya kantor kiai punya ustadz. Bukan, itu udah wakaf. Wakaf. Isi-isinya wakaf. Kursi apa, ini kamera itu wakaf, ini wakaf loh. Dia dipakai buat apa? Bukan buat cari uang, enggak. Wakaf itu ibadah. Kirim siswa keluar. Kalau buka kita beasiswa itu bukan untuk kita. Tanya yang kami kirimkan, pernah nggak diminta uang? Dah ada. Untuk balik lagi. Jadi kalau saya meninggal ada yang teruskan. Ngaji lagi, anak-anak belajar begitu. Sekolah kita bangun tuh, ya supaya apa? Terjaga hukum-hukum Allah. Itu jaga selama hidup. Antum punya peran yang saling melengkapi. Nggak harus semua jadi ustad. Oh, kalau semua jadi ustad, siapa yang jualan? Siapa yang berdagang? Ya, semua. Ayo, yang belajar serius, niatkan ibadah, mumpung masih hidup. Kalau sudah meninggal, nanti menyesalnya banyak. Fa'asaddaqakum. Sorry, ya Allah. Sebentar aja supaya bisa hidup lagi. Pengen beramal. Gak bisa. Gak bisa diakhirkan, gak bisa dimajukan. Ya. Kau yang memulai, kau yang gitu. Ya, yo. Nah, di sini, ini jeniusnya ini. Mbah Hashim di sini. Kenapa digunakan syab? Karena kaitan dengan adab menuntut ilmu dan auqat faragh. Mumpung masih kuat, walaupun nanti usia sudah tidak muda lagi, tapi masih ada waktu, pakai. Yang muda semangat pakai fisiknya untuk belajar dengan baik. Yang merasa sudah senior, gunakan sisa waktunya untuk memperbaiki diri lewat ilmu. Ini jelas ya? Jadi dari 5 diambil berapa? 2. Nah, jadi referensi hadis yang sudah saya sampaikan, ditinggal digunakan. Ini saya sedikit sempurnakan, setelah itu kita bisa akhiri ya. Wala yaghtarru bi khid'at taswif wa ta'mil. Dan jangan sampai tertipu, terpedaya oleh banyaknya angan-angan. Anak-anak muda jangan banyak melamun. Kreatif, berpikir yang keras, ya. Ayo, masaknya ini katanya ingin Indonesia emas 2045. 20 tahun lagi. Awas tuh. Emas tuh nanti ada emas murni. 4 karat, 22 karat, jangan sampai justru karatan. Bonus demografi di horor demografi nanti. Ayo, jangan banyak-banyak yang nggak jelas. Apa itu konten-konten TikTok nggak jelas, nggak jelas. Di Cina aja, di Tiongkok yang bikin kontennya itu edukasi, motivasi. Saya lihat kemarin anak SD kecil-kecil, mereka liburannya bikin roket dari air. Dibimbing gurunya, tuh terbang roketnya tuh 2 lagi. Ya, yang nyambung tipenya tuh, lepas satu naik satu lagi dari air itu. Terus mereka publish di motivasi lewat TikTok yang mereka bikin. Kok tiba-tiba TikTok nyampe ke Bekasi, nggak jelas kontennya. Joget, masuk lumpur. Itu generasi emas. Gimana ini? Yang muda-muda sekarang, ayo belajar, riset. Kalau jadi Islam tuh pasti pintar, semangat. Coba cek orang jahiliyah masuk Islam, jadi pada pintar. Kenapa yang sekarang modern jadi jahiliyah lagi? Pada pintar. Bukan cuma ngaji di sini, kampus. Kita itu punya semua ayat dan hadisnya. Tentang masuk majelis ilmu, masuk kelas, punya ayatnya, punya hadisnya. Duduk saat pertama, bersikap dengan baik, penampilan paling bagus, dengarkan dengan menyimak, bertanya kalau tak paham. Ini banyak kajian, tapi isinya nggak dipakai. Kenikmatan hadisnya nggak dirasakan, cuma jadi hafalan. Al-Arba'in 42 hadis nomor 2. An Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya itala zata yaumin tara rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sa'li la yura alaihi atharu safari fajalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fastada rukbatayhi rukbatayhi wa baqa fa ala fakhidaihi faqala ya Muhammadun akhbirni anil Islam sampai ke ujungnya. Bagus, nilai 100, dapat hadiah umrah.
tapi isinya nggak dipakai. Datang seseorang ingin belajar dengan Nabi, penampilannya bagus, bajunya putih bersih, rambutnya tertata rapi, tujuannya jelas untuk belajar, dia nggak nyambi, nggak mampir-mampir, tak terlihat bekas telah mampir sana sini, fokus ingin belajar, maka datang ke tempat belajar Nabi, duduk paling depan, sampai hampir lututnya bertemu dengan lutut Nabi, bersikap beradab, tangannya disimpan di pahanya, beradab bersikap, bacanya pakai majas, ya. Jadi bukan berarti di sekolah Al-Azhar mulai sekarang jangan pakai bangku karena hadisnya itu nggak ada bangku. Tidak, maksudnya beradab yang bagus. Adab ada, duduk terdepan, duduk paling depan. Ya, kalau ada safnya, ngantuk ditahan paling depan itu. Depan Ustadz. Mau moto nggak enak tuh. Ke belakang bebas tuh. Mau sandaran, tiduran, ya sini mau sandaran kemana? Paling jelas lagi kan? Paling jelas. Tuh. Kan yang lain ya sesuai tempatnya. Kalau sudah dapat di situ. Sama-sama fokus. Ya? Nah, ini kadang ke kampus begitu. Ya, duduk di kelas, bangku deretan belakang. Di dalam kelas penuh dengan obrolan. Ngobrol, titip absen. Tuh kan? Minggu tenang, pinjam catatan teman. Minggunya tenang, orangnya gelisah. Robah, pakai hadisnya. Jangan keluar dari kelas sebelum paham. Kejar tuh dosennya kalau belum paham, sampai paham. Itu kita punya ayatnya, punya hadisnya. Jangan tertipu, terpedaya. Wah, menggunakan apa nggak jelas itu. Ya, sekarang zamannya berubah, eranya. Yang mengisinya itu beda. Belajar hadisnya supaya paham situasinya. Ya, yang penting konten, apa aja dipertaruhkan. Sudah nggak ada moral hazardnya itu sudah tipis. Ya, jangan banyak melamun. Ya, bapak ibu melamun kalau anaknya nanti satu jadi ini jadi itu, ya. Sekarang lamunan tuh diturunkan lewat amalan, pakai ilmu. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badala laha aw la iwadu anha. Harus sadar, setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kita terus berjalan, tidak bisa digantikan, tidak bisa kembali lagi. Nah, yang sekolah-sekolah nanti ujungnya menyesal ketika tidak digunakan dengan baik. Pesantren 6 tahun, nggak serius belajar. Nanti sudah dewasa pengen pesantren lagi. Jadilah pesantren kilat. Hah? Pengen belajar lagi. Ya, mumpung masih ada, gunakan dengan baik waktunya. Belajar, karena nggak bisa diulang. Ada waktu untuk ngaji, nanti pekan depan. Padahal sekarang kosong, pekan depan nanti sebelum nyampe meninggal misalnya. Atau kajian nggak berlangsung. Ya. Wa in yaqta'a ma qadara alaihi min al-'ala'ik asy-syaghilah wal 'awa'ik al-ma'iga an tamami at-talabi wa badl al-ijtihadi wa quwwati al-jiddi fi at-tahsil fa innaha qawati'u tariqit ta'allum. Atau nanti ada kesibukan lain selain waktunya berlalu, ada kesibukan-kesibukan lain yang mengisi ruang-ruang kosong itu, sehingga dengan ruang-ruang kosong itu yang tadinya bisa bersungguh-sungguh, kemampuan untuk serius, untuk mencatat, memahami, diisi dengan yang lain. Ketika yang lain masuk, peluang yang baik untuk menuntut ilmu itu tidak didapatkan. Itulah penghalang-penghalang kita mendapatkan jalan-jalan ilmu untuk belajar dengan baik. Nah, jadi yang ketiga ini secara singkatnya adalah bagaimana kita menggunakan peluang sebaik-baiknya untuk mengumpulkan pengetahuan. Caranya bagaimana? Mulai dengan tadi niat sudah suci, sudah bersih, catat Pak. Bikin agenda. Dalam sepekan ini ada pengajian di mana saja. Yang materinya saya butuhkan. Saya tinggal di mana? Nih, luangnya kapan? Sesuaikan waktu dari jauh-jauh hari. Siapkan perangkatnya, siap catatannya. Kalau nanti nggak sempat, misalnya ada rekaman, kaji lagi, dapatkan. Saya sampai sekarang masih belajar Pak. Boleh tanya sama staf-staf itu. Di mobil mesti murojaah? Masih murojaah di mobil. Mau ke sini murojaah. Ini dari sana ke sini murojaah. Nanti ke Tanah Kusir juga insya Allah diisi murojaah gini. Baca kitab. Tafsir saya masih baca.
Saya beli kitab-kitab tafsir itu yang ada tafsir apa saja kumpulkan. Nanti satu ayat lihat tafsir ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Baca terus. Terus yang umum-umum belajar. Kadang waktu senggang saya ke toko buku. Apa buku-buku yang baru yang belum saya punya. Itu kumpulkan. Terus satu-satu. Kadang belajar lihat buku matematika, buku fisika, buku kimia. Beli. Pengen tahu gitu kan. Belajar. Nggak apa-apa. Ada anak kedokteran pengen belajar. Saya bilang boleh belajar. Tapi saya minta modul kedokterannya. Ajarkan saya itu. Supaya saya tahu juga. Gunakan waktunya. Ya kan? Nah, sama, maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita mengajar orang, kita nggak praktekkan juga.